Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya. Setelah pertempuran sengit, semua orang dari Aula Kegelapan dan binatang buas era kuno terbunuh. Pembantaian. Itu adalah pembantaian. Pasukan monster batu yang dipimpin oleh Chu Feng, itu telah mengalahkan pasukan Dark Hole dengan 0 kematian atau cedera. Penjaga, teriak Chu Feng. Setelah perintahnya diberikan, monster-monster batu itu mengelilingi wilayah elf. Seperti penjaga, mereka mulai mempertahankan tempat ini. Melihat adegan ini, peri era kuno semuanya mengungkapkan ekspresi terkejut. Tatapan yang mereka lihat kepada Chu Feng, ini dipenuhi dengan kekaguman. Pasukan monster batu semua mengikuti perintah Chu Feng. Itu adalah masalah yang sangat tak terbayangkan. Chu Feng, di mana kamu mendapatkan monster batu ini? Mereka sebenarnya sekuat ini? Tanya Miao Miao. Pada saat itu, jangankan elf era kuno lainnya, bahkan putri kecil Xian Miao Miao terkejut. Ceritanya panjang. Aku telah memecahkan misteri keterampilan rahasia 5 elemen. Harta yang terkandung di dalamnya adalah pasukan batu ini, kata Chu Feng. Kamu benar-benar memecahkan misteri keterampilan rahasia 5 elemen, oh surga, kamu terlalu luar biasa. Mendengar kata-kata itu, Xian Miao Miao mengungkapkan ekspresi heran. Miao Miao, dengarkan aku. Saat ini seluruh pasukan batu ini mendengarkan perintah aku. Namun demikian, aku telah membuat 17 token. Selama seseorang melakukan sumpah darah agar token ini mengakui mereka sebagai tuannya, maka orang akan dapat memerintahkan sebagian pasukan batu. Sebelum aku datang, aku sudah menyerahkan 15 token kepada 15 Elf Lord dari berbagai wilayah. Nanti serahkan token ini kepada Elf Lord di wilayah ini. Suruh dia membuat sumpah darah dengannya. Kemudian dia bisa seperti aku, yaitu memimpin pasukan batu. Dengan pasukan batu menjaga tempat ini, bahkan jika Aula Kegelapan akan datang lagi, mereka tidak perlu takut kepada mereka, ucap Chu Feng sambil menyerahkan token itu kepada Xian Miao Miao. Ini sebenarnya seajaib ini, seru Miao Miao. Saat Xian Miao Miao melihat ke token yang diserahkan kepadanya oleh Chu Feng, Xian Miao Miao mengungkapkan ekspresi takjub, dan mulai membelai itu dengan kagum. Rasanya seperti anak yang lucu telah mendapatkan mainan yang dicintai. Tunggu dulu, Chu Feng, kamu mengatakan ada total 17 token. Kalau begitu, pasukan batu yang ada di sini bukan semua yang kamu peroleh. Apakah masih ada lebih banyak dari mereka? Tanya Xian Miao Miao dengan heran. Pasukan batu berjumlah total 138.981 monster batu. Aku telah membagi mereka menjadi 16 kelompok. Saat ini, 15 kelompok sedang menjaga 15 wilayah penting elf zaman kuno kamu, kata Chu Feng dengan anggukan. Wow, itu benar-benar luar biasa. Dengan banyak monster batu yang kuat, bahkan jika Aula Kegelapan melakukan serangan menyelinap terhadap kita lagi, kita tidak perlu takut kepada mereka, ucap Xian Miao Miao dengan sangat gembira. Bagaimanapun juga, dia secara pribadi mengalami kekuatan monster batu itu. Setelah memikirkan bagaimana ada banyak monster batu yang lebih kuat, dia tahu bahwa mereka pasti akan menjadi bantuan besar bagi mereka para peri kuno. Bahkan yang paling lemah di antara mereka adalah Kaisar Bela Diri. Ini berarti bahwa ada lebih dari 100.000 kaisar marsial. Konsep macam apa ini? Ini benar-benar tak terbayangkan. Mungkin pertempuran antara elf era kuno dan Aula Kegelapan mungkin mengalami pembalikan karena penambahan pasukan batu. Bahkan jika elf era kuno harus tetap pasif, maka korban mereka tidak akan separah itu. Namun sayangnya, hanya 2 dari mereka yang terkuat. Mulai hari ini, mereka milik kamu, ucap Chu Feng sambil mengeluarkan token lain, dan menyerahkannya kepada Xian Miao Miao. Saat dia berbicara, dia melihat ke arah 2 raksasa batu kaisar marsial peringkat 8 di belakangnya. Memang benar, Chu Feng telah menyiapkan 2 batu raksasa untuk Xian Miao Miao.
Chu Feng pernah mendengar tentang Xian Miao Miao menjaga wilayah ini dalam perjalanannya ke sini. Dia khawatir tentang keselamatan Xian Miao Miao, dan sengaja bergegas untuk menemukannya sehingga dia bisa membawanya kembali ke kerajaan elf. Dia telah membuat plat judul itu untuk menjaga dari yang tak terduga. Dia ingin Xian Miao Miao melindungi dirinya, itu dengan mendapatkan kendali atas dua monster batu terkuat. Namun Chu Feng tidak berharap bahwa kultivasi Xian Miao Miao telah meningkat lagi. Dia sudah menjadi kaisar marsial peringkat 6. Dia saat ini mampu bertarung melawan kaisar marsial peringkat 8. Namun dari pertempuran antara Xian Miao Miao dan peringkat 8 binatang buas era kuno kaisar bela diri, Chu Feng menentukan bahwa pengalaman pertempuran Xian Miao Miao masih kurang. Sementara dia akan baik-baik saja melawan peringkat 8 kaisar bela diri biasa, tapi dia tidak akan bisa mengalahkan peringkat 8 kaisar bela diri yang lebih kuat dari yang biasa. Adapun dua raksasa batu ini, mereka bisa dikatakan keberadaan yang sangat kuat di antara kaisar marsial peringkat 8. Setelah semua, bahkan World Devastator Immortal dikalahkan oleh mereka. Dengan demikian, Chu Feng merasa sangat yakin bahwa mereka bisa melindungi Xian Miao Miao. Kamu tidak boleh menolak ini. Ayo ambillah, ucap Chu Feng. Tampaknya takut kalau Xian Miao Miao akan menolak, Chu Feng secara paksa mendorong token itu ke tangan Xian Miao Miao. Bagaimana denganmu? Tanya Xian Miao Miao sambil menatap Chu Feng dengan cemas. Dari kata-kata yang diucapkan oleh wanita misterius itu sebelumnya, dia bisa mengatakan bahwa Aula Kegelapan ingin membunuh Chu Feng sekarang. Chu Feng juga dalam situasi yang sangat berbahaya sekarang. Kamu jangan lupa, bahwa aku seorang spiritualis dunia jubah kerajaan Tanda Naga. Bahkan jika aku tidak bisa mengalahkan peringkat 8 kaisar bela diri, itu tidak akan mudah bagi mereka untuk membunuhku. Lagi pula, raksasa batu itu terlalu besar. Jika mereka mengikuti aku sepanjang waktu, itu akan merepotkan bagi aku juga. Lebih jauh lagi, selama mereka ada di sampingku, bahkan jika aku tidak memiliki token itu, maka aku masih bisa memerintahkannya. Chu Feng menjelaskan sambil tersenyum. Dia mendesak Xian Miao Miao untuk menerima niat baiknya. Baiklah kalau begitu, balas Miao Miao. Melihat betapa ngototnya Chu Feng, Xian Miao Miao menerima token tersebut. Dia sebenarnya sangat senang, karena Xian Miao Miao adalah seorang gadis muda dengan temperamen kekanakan, dia merasa bahwa jauh lebih membebaskan untuk dapat mengendalikan dua ahli pada tingkat tetua Grandeur di era kuno itu daripada memiliki peri kuno yang melindunginya. Wow, Tuan, kamu terlalu luar biasa. Orang-orang yang sangat besar itu sebenarnya semua mendengarkan perintah kamu. Pada saat itu, seekor serangga merah kecil muncul dari dalam lengan Xian Miao Miao, dan langsung mendarat ke Chu Feng. Orang kecil itu adalah Lil Red. Lil Red, sudah lama sekali, apakah kamu merindukan tuan besar kamu? Chu Feng memegang Lil Red di tangannya, dan bertanya sambil tersenyum. Ya, aku bahkan memimpikannya tuan yang hebat, kata Lil Red. Oh, kamu benar-benar memiliki mimpi. Seru Chu Feng dengan kaget. Betul, aku memimpikannya tuan yang hebat dan Miao Miao sepanjang waktu, kata Lil Red. Yuk, kamu memanggilnya Miao Miao, dan bukan cantik lagi. Sepertinya kamu baik-baik saja, kata Chu Feng. Lalu bagaimana menurutmu? Balas Lil Red sambil mengangkat kepalanya yang kecil dengan bangga. Dalam hal ini, katakan padaku apa yang kamu impikan, tanya Chu Feng. Aku bermimpi tuan hebat menyentuh tubuh Miao Miao, kata Lil Red. Menyentuh tubuh Miao Miao, seru Chu Feng yang mulai mengerutkan keningnya. Dengan segera, dia pun bertanya. Mengapa aku menyentuh tubuh Miao Miao? Tanya Chu Feng. Chu Feng mendengar bahwa beberapa mimpi seringkali merupakan ramalan. Selain itu, Lil Red jelas-jelas makhluk misterius. Aneh rasanya memiliki mimpi untuk memulai. Itu bahkan lebih sulit dipercaya, karena mimpinya seringkali menjadi dirinya dan Xian Miao Miao. Chu Feng ingin tahu persis apa yang ada dalam mimpi Lil Red. Jika itu adalah pertanda buruk, maka dia ingin tahu apa yang bisa dia lakukan untuk mencegahnya. Oh iya Lil Red, mengapa Chu Feng menyentuh tubuhku? Apakah aku terluka?
Tanya Miao Miao. Pada saat itu, Xian Miao Miao bertanya dengan rasa ingin tahu. Sudah jelas, dia memikirkan hal yang sama dengan Chu Feng. Aku juga tidak tahu, mengapa Tuan Besar menyentuh tubuh kamu. Bagaimanapun juga, dia tidak hanya menyentuhnya, dia bahkan menciummu. Lalu tanpa mengenakan apa-apa, kalian berdua mulai berguling-guling di tempat tidur, kalian benar-benar hidup, kata Lil Red dengan senyum nakal. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng menjadi terdiam. Ternyata dia dipermainkan oleh si bodoh Lil Red. Mimpi, tidak, Lil Red jelas mempermainkannya dan Xian Miao Miao. Lil Red, kamu sedang mencari kematian di sini, ucap Miao Miao. Pada saat itu, wajah Xian Miao Miao langsung memerah. Dia pun meraih Lil Red, dan mulai menariknya. Dia hanya mencoba untuk menarik Lil Red. Yang mulia Miao Miao, Lil Red tahu kesalahannya. Tolong ampuni aku. Tuan yang baik, selamatkan aku. Ratapan sedih Lil Red mulai terdengar. Namun Chu Feng tidak mencoba memohon untuk itu. Alasan untuk itu adalah, karena bahkan jika Xian Miao Miao tidak berencana untuk memberikan Lil Red pelajaran, dia akan melakukannya. Bahwa Lil Red benar-benar terlalu tak tahu malu, terlalu rendah, dan harus diberi pelajaran. Tepat pada saat itu, para peri kuno dari tempat ini tiba-tiba berteriak. Yang mulia, teman kecil Chu Feng, bisakah kalian berdua membiarkan kami keluar? Beralih ke formasi besar, meskipun elf era kuno di dalam sebagian besar berseri-seri dengan kebahagiaan karena kemenangan pasukan Chu Feng atas pasukan Dark Hall, tapi mereka juga memiliki ekspresi tak berdaya di wajah mereka. Alasan untuk itu adalah, karena mereka semua masih terjebak dalam formasi besar, dan tidak bisa keluar untuk merayakan. Dengan demikian, mereka hanya bisa bersorak di dalam formasi besar. Itu adalah situasi yang agak canggung bagi mereka. Miao Miao, apa yang terjadi di sini? Tanya Chu Feng. Saat Chu Feng datang agak terlambat, dia tidak tahu bagaimana peri kuno telah terperangkap di dalam formasi spiritual itu. Mungkin dia bisa mengatakan bahwa mereka terjebak karena lonceng emas itu. Itu disebabkan oleh Miss Miao Miao. Berhenti menarikku. Aku bahkan memanggilmu Nona. Lil Red berteriak kesakitan. Hehehe, aku sangat senang setelah melihatmu sampai aku hampir melupakan mereka, ucap Miao Miao. Pada saat itu, Xian Miao Miao menggaruk kepalanya dengan canggung. Kemudian, dia berteriak ke lonceng emas. Kembalilah. Lonceng emas itu mulai berkurang ukurannya dengan cepat. Pada akhirnya, itu kemudian berubah menjadi seukuran kuku dan mendarat di tangan Xian Miao Miao. Kemudian, Xian Miao Miao menyimpannya di lengan bajunya. Melihat lonceng emas itu, mata Chu Feng bersinar. Kemungkinannya bahkan peringkat 8 kaisar bela diri tidak akan bisa menghancurkan lonceng emas itu. Bahkan lonceng itu bisa bertahan melawan serangan dari kaisar marsial puncak, dan itu pasti harta yang bagus. Harta karun yang dimiliki peri elf kuno benar-benar ajaib. Teman kecil Chu Feng, pasukan batu itu sebenarnya di bawah kendali kamu. Kamu benar-benar luar biasa. Pada saat itu, peri era kuno berbondong-bondong datang ke Chu Feng dan bertanya. Mereka telah melihat Chu Feng memerintahkan pasukan batu untuk membantai tentara Dark Hall sebelumnya. Dengan demikian, mereka saat ini merasakan kekaguman yang tak ada habisnya untuk Chu Feng. Senior, orang-orang dari Dark Hall ini telah meninggalkan cukup banyak barang. Maka tidak cocok untuk meninggalkan mereka di sana. Lebih baik kalian mengumpulkannya, kata Chu Feng kepada Elf Lord dengan senyum di wajahnya. Teman kecil Chu Feng, kamu berencana untuk menyerahkan semua harta itu kepada kami. Mendengar kata-kata itu, Elf Lord diam-diam senang. Awalnya, dia merasa bahwa karena tentara Aula Kegelapan dihilangkan oleh Chu Feng, maka harta yang mereka tinggalkan seharusnya secara alami milik Chu Feng. Namun dengan apa yang dikatakan Chu Feng, sudah jelas bahwa dia ingin memberikan harta itu kepada mereka. Itu benar, balas Chu Feng dengan mengangguk. Tapi bagaimana kita, Elf Lord dari wilayah ini berkata dengan malu. Chu Feng berkata dia memberikannya padamu, jadi terima saja. Jangan menolak kebaikannya. Ucap Xian Miao Miao sambil mengarahkan pandangan ke arah Elf Lord itu. Aku tidak akan berani,
Aku tidak akan berani. Bagaimana mungkin aku bisa menolak kebaikannya? Elf Lord itu menganggukkan kepalanya berulang kali. Kemudian, dia memerintahkan anak buahnya untuk mengumpulkan harta yang ditinggalkan oleh Aula Kegelapan. Semua harta itu adalah barang yang sangat berharga. Ternyata benar-benar hidup di sini, ucap seseorang. Tepat pada saat itu, sesosok tiba-tiba muncul dari udara. Setelah melihat orang ini, ekspresi elf era kuno semuanya menegang. Kemudian selain Chu Feng dan Xian Miao Miao, semua peri era kuno berlutut di tanah dan berteriak serempak. Kami memberi hormat kepada Yang Mulia, ucap para peri kuno. Ayah kerajaan, apa yang membawamu ke sini? Tanya Miao Miao. Xian Miao Miao mengungkapkan ekspresi terkejut ketika melihat ayahnya. Aku mendapatkan berita, bahwa Aula Kegelapan kemungkinan akan mencoba untuk menyakitimu. Jadi, sebab itulah aku bergegas. Tidak pernah aku mengharapkan, bahwa kehadiran aku tidak diperlukan, jawab Raja Elf. Di saat Raja Elf mengatakan kata-kata itu, dia memandang Chu Feng dengan senyum berseri-seri. Terkandung dalam tatapannya, itu adalah jejak rasa terima kasih. Memang benar, dia datang terlambat. Jika bukan karena kedatangan cepat Chu Feng, Xian Miao Miao-nya kemungkinan akan menemui kecelakaan. Chu Feng memberi hormat kepada Yang Mulia. Melihat Raja Elf, Chu Feng juga membungkuk padanya dengan sopan. Teman kecil Chu Feng, tolong bangunlah. Kita adalah sekutu. Karena itulah, kita harus berdiri sejajar. Aku tidak sanggup menahanmu bertingkah seperti ini, kata Raja Elf. Kamu adalah seniorku. Bagaimana mungkin junior ini berani berdiri sejajar dengan kamu? Balas Chu Feng sambil menggelengkan kepalanya. Dengan bakat kamu, kultivasi kamu cepat atau lambat akan melebihi milikku. Panggung kamu tidak ada di sini, namun sebaliknya, itu adalah dunia luar. Sebenarnya, keberuntunganku adalah bisa berdiri sejajar denganmu, kata Raja Elf. Senior, kamu akan selalu menjadi seniorku. Ini adalah sesuatu yang tidak terkait dengan kultivasi, kata Chu Feng dengan penuh hormat. Dia mengatakan perasaannya yang sebenarnya. Mendengar kata-kata itu, hati Raja Elf tersentuh. Meskipun dia sudah tahu bahwa Chu Feng adalah individu yang sangat sederhana, tapi tetap saja bahwa dunia kultivator adalah dunia di mana senioritas dan status seseorang ditentukan oleh kekuatan seseorang. Seseorang yang luar biasa dan bijaksana seperti Chu Feng, itu benar-benar langka. Pasukan lebih dari 100.000 monster batu dengan kultivasi tingkat kaisar bela diri, mereka telah melindungi berbagai wilayah peri kuno kita, ucap Raja Elf. Setelah itu, Raja Elf memandang tentara batu dan melanjutkan. Teman kecil Chu Feng, kamu benar-benar telah memberi kami hadiah yang besar, tambahnya. Sudah jelas, ia sudah tahu tentang pasukan batu yang dipasang untuk mempertahankan berbagai lokasi. Yang Mulia, terlalu kamu menyanjung aku. Kita adalah sekutu. Ini hanyalah sesuatu yang aku harus lakukan, kata Chu Feng. Teman kecil Chu Feng, bolehkah aku bertanya? Apakah pasukan batu diperoleh dari Wonderstone Dao Ground? Tanya Raja Elf. Yang Mulia, bagaimana kamu tahu? Seru Chu Feng yang terkejut setelah mendengar kata-kata itu. Sebenarnya, kita para elf era kuno telah mencurigai bahwa puluhan ribu keajaiban di Wonderstone Dao Ground, itu adalah objek yang luar biasa. Kami telah berusaha mencari tahu cara menggunakannya untuk waktu yang lama. Hanya saja, meskipun kami telah mencoba berbagai macam metode selama bertahun-tahun, semuanya berakhir dengan kegagalan. Aku tidak pernah berharap bahwa keajaiban itu akan berhubungan dengan harta yang ditinggalkan oleh 5 elemen leluhur tua. Pada akhirnya, teman kecil Chu Feng lah yang mendapatkan mereka, ucap Raja Elf. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Raja Peri mulai menatap Chu Feng dengan kagum. Setelah mendengar apa yang dikatakan Raja Elf, peri zaman kuno yang tidak tahu bagaimana monster batu itu terbentuk, semuanya menjadi sadar. Ternyata pasukan batu terdiri dari keajaiban dari Wonderstone Dao Ground. Alasan mengapa Chu Feng dapat mengendalikan mereka adalah, karena Chu Feng telah memecahkan rahasia keterampilan rahasia 5 elemen yang tidak berhasil dicapai oleh orang lain. Setelah memikirkannya,
Semua elf era kuno yang hadir, terlepas dari apakah mereka ahli yang kuat atau anggota generasi muda yang lebih lemah, semuanya memandang Chu Feng dengan kekaguman di mata mereka. Hal yang tak terhitung banyaknya orang telah berusaha untuk mencapainya sejak era kuno, mereka hanya untuk gagal dan malah dicapai oleh Chu Feng. Dengan demikian, bahkan jika mereka tidak ingin mengagumi Chu Feng, mereka harus melakukannya. Bukan hanya itu yang ada di sana. Tidak hanya Chu Feng mampu mengendalikan pasukan batu itu, tapi dia juga menciptakan semua token itu. Memegang token, seseorang akan bisa mengendalikan sebagian pasukan batu. Sini, dengan token ini, seseorang akan bisa mengendalikan semua monster batu selain dua raksasa batu itu. Elf Lord, tangkap ini, ucap Xian Miao Miao sambil melemparkan token kepada Elf Lord di wilayah ini. Tidak, aku benar-benar tidak bisa menerima ini. Aku sangat lemah, bagaimana mungkin aku bisa menerima hadiah yang begitu besar? Pada saat itu, Elf Lord kewalahan dan mulai bertindak dengan rendah hati. Beberapa monster batu dari pasukan batu memiliki kultivasi yang lebih tinggi daripada miliknya. Sebab itulah, dia benar-benar tidak memiliki kepercayaan diri untuk memimpin pasukan batu itu. Terutama ketika di depan Raja Peri, dia benar-benar tidak berani menerima hadiah sebesar itu. Dari cara dia melihatnya, bahkan jika token akan memungkinkan seseorang untuk memerintahkan pasukan batu, orang yang memerintahkan pasukan batu haruslah Raja Elf, dan bukan dia, yang hanya seorang Lord Elf wilayah belaka. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.